Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary ya, kisah Keraton Merapi. Oh, dan ini adalah part akhir di season 1 Keraton Merapi. Keren banget kisahnya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Sinta Diary yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan untuk ini adalah part ke-6 dan ending dari season 1. Pasti udah gak sabaran teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Keraton Merapi. Masuk ke kota gaib Saranjana. Keraton Merapi Part 6. Sebelum Diva dan Devi lahir, ayah mereka yang biasa dipanggil Datu menikahi seorang wanita. Wanita tersebutlah yang akan menjadi ibu Diva dan Devi. Pernikahan mereka baik-baik saja awalnya. Tidak ada konflik dan hidup rukun hingga Diva Devi berumur 5 tahun. Saat mereka berumur 5 tahun, mulai banyak gejala-gejala aneh yang dialami rumah tangga mereka yang tadinya nyaman menjadi gelisah. Ditambah lagi, kelakuan Diva Devi yang membuat ayahnya takut, Datu kemudian mengajak istri dan anaknya untuk tinggal di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Karena rumah yang mereka tinggali di kota baru, berbatasan dengan desa Oka-Oka, mulai tidak nyaman ditinggali. Banyak teror dengan unsur gaib terjadi, dari yang kecil hingga serius. Segala macam teror misteri bisa diredam oleh istri Datu, Ibu Diva Devi. Akan tetapi, karena Datu adalah tipe orang yang anti dengan sesuatu yang di luar nalar, dia malah menganggap istrinya gila. "Mah, kita pindah saja ke Kinabalu. Di sana lebih nyaman dan lebih baik untuk tumbuh kembang anak kita," ucap Datu dengan logat Melayu. "Aku tidak mau meninggalkan tempat ini, Ayah. Kenapa harus ke sana? Aku lebih betah berada di sini," balas Titi. "Jujur, Mah, aku mulai tidak nyaman berada di sini. Aku tidak peduli kau berasal dari mana dan semua omong kosongmu mengenai asal-usulmu. Pokoknya aku akan pergi dengan atau tanpa dirimu," tegas Datu. Karena di antara kedua tidak ada yang mau mengalah, akhirnya Datu pergi bersama dengan kedua putrinya tanpa Titi istrinya. Mereka masih menjalani hubungan suami istri, hanya saja pisah ranjang saat Diva Devi berumur 10 tahun. Ayahnya resmi bercerai lalu menikah lagi dengan warga Malaysia. Sejak mereka berumur 5 tahun, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Semakin bertambahnya usia mereka, mereka memiliki hobi yang sama, yaitu dunia spiritual. Meskipun tidak ada guru yang membimbing mereka, hanya bermodalkan buku-buku dan media internet, mereka belajar banyak dan mengetahui pengetahuan tentang dunia spiritual. Ditambah lagi, saat mereka bertemu dengan ibunya, mereka mendapatkan pengarahan tepat agar tidak tersesat ke jalur yang salah. Setiap tahun sekali, mereka menemui ibunya. Kota gaib Saranjana menjadi cerita andalan ibunya saat Diva dan Devi berkunjung. Meskipun Datu selalu mengingatkannya untuk tidak menceritakan hal itu, Titi tidak memperdulikan itu. Datu benar-benar telah menganggap Titi menjadi gila. Dan setelah itu, Datuk pun tidak mau lagi mengantar anak-anaknya untuk bertemu ibunya. Setelah Diva Devi berumur 15 tahun, mereka sudah berani datang ke tempat ibunya tanpa harus ditemani oleh ayahnya saat mengunjungi rumah ibunya. Sayangnya, mereka tidak bertemu dengannya. Tetangga terdekatnya bilang Titi sudah pergi 2 tahun yang lalu.
Terlihat rumah yang sebelumnya mereka tempati sudah mulai agak berlumut dan tidak terurus. Dalam kebingungan mereka, seorang pria tua mendekatinya dan mengatakan bahwa ibunya pergi ke kota Saranjana. Tentu saja, Diva dan Devi tidak langsung percaya begitu saja dengan pria tua tersebut. Akhirnya, pria tua tersebut memberikan kunci emas yang konon kunci tersebut adalah sarana untuk membuka portal menuju ke kota gaib Saranjana. Diva dan Devi akhirnya penasaran dan meminta penjelasan lebih kepada pria tua tersebut yang bernama Damang. "Kek, apa benar ini kunci untuk pergi ke kota Saranjana?" tanya Diva. "Aku tidak bisa menjelaskan secara langsung. Kalian sendirilah yang harus membuktikannya," jawab Dama. "Ibuku dulu pernah menunjukkan kunci seperti ini juga. Apa kakek berasal dari Saranjana juga?" saut Devi. "Silakan mampir di persinggahan kakek. Rumah kakek ada di ujung desa," ucap Dama. Diva dan Devi kemudian mengikuti kakek tersebut menuju kediamannya. Setelah sampai di tujuan, rumah kakek tersebut sangat sederhana, terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu, bahkan tidak memakai listrik. "Silakan duduk senyamannya. Maaf, tempat kakek jelek dan kotor," ucap Dama. "Ya kek, tidak masalah. Bisa ceritakan lebih jelas kek?" tanya Diva. "Apa kalian tahu apa ini?" Damang menunjukkan selembar kartu dari sakunya. Ini ini mirip seperti punya ibu," kata Diva Devi. "Apa yang kalian bisa lihat di kartu ini?" tanya Damang. "Ini kartu emas dengan tulisan emas yang kami tidak mengerti kek," balas Diva. "Berarti kalian memenuhi syarat untuk bisa memasuki kota Saranjana," kata Damang. "Sebenarnya kakek ini siapa sih?" tanya Diva. "Kakek juga salah satu penduduk kota Saranjana," jawab Damang yang kemudian menceritakan semuanya. Dahulu, sebelum era modern masuk wilayah Nusantara, kota Saranjana adalah salah satu tempat yang ada di Nusantara. Kota Saranjana adalah satu-satunya kota modern di Nusantara, bahkan dahulu muncul di peta. Kemunculan dan menghilangnya kota Saranjana terjadinya hampir sama dengan pulau misterius Atlantis. Konon, penghuni kota Saranjana ada erat kaitannya dengan penghuni pulau Atlantis. Menurut cerita Damang, beberapa penduduk Atlantis dahulu mengarungi samudra dan menemukan Pulau Kalimantan. Mereka lalu menetap di Pulau Kalimantan dan membuat pemukiman, lalu menjadi desa, dan kemudian berkembang menjadi kota yang disebut Saranjana. Kota Saranjana juga tempat bagi makhluk para jin yang berkontribusi turut serta membangun kota Saranjana dengan akal manusia yang luar biasa serta kemampuan jin yang hebat. Berdirilah kota gaib Saranjana dengan teknologi modern yang belum pernah ada dimanapun. Karena perkembangan kota Saranjana sangat luar biasa, pemimpin Saranjana memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan kota Saranjana di mata dunia. Dengan bantuan para jin yang hebat, kota Saranjana akhirnya menjadi kota gaib yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Alasan menyembunyikan kota Saranjana adalah untuk mencegah terjadinya konflik besar-besaran. Mau bagaimanapun, perkembangan kota Saranjana tidak akan mampu dilakukan oleh manusia dalam waktu yang singkat. Bahkan hingga saat ini saja, manusia masih belum bisa mencapai tahap modern yang dimiliki oleh kota Saranjana. Tentu saja, kota gaib Saranjana tidak hanya dihuni oleh jin saja, ada juga manusia di dalamnya. Semua penduduk kota gaib Saranjana memiliki identitas seperti KTP, sama-sama berbentuk kartu, tapi memiliki ciri khas kuning emas dengan tulisan aneh dan foto di bagian kartu tersebut. Jika bukan penduduk kota Saranjana, mereka tidak akan bisa melihat kartu tersebut. Mereka hanya akan melihat plat putih saja. Tapi bagi mereka yang memiliki mata batin yang tinggi, mereka akan melihat kartu tersebut berwarna emas dan ada tulisan di dalamnya. Konon, manusia penduduk kota Saranjana memiliki umur lebih panjang. Mereka bisa hidup hingga 300 tahun.
Saat umur mereka 25 tahun, siklus perubahan tubuh mereka akan berhenti dan akan kembali menua saat mereka berumur 200 tahun lebih. Dengan kata lain, manusia penduduk kota Saranjana lebih awet muda dan panjang umur. Damang sendiri sudah berumur 260 tahun atau setara 70 tahun umur manusia normal. Kami sulit mempercayai ucapan kakek, tapi apa yang kakek ceritakan itu sama seperti yang ibu kami ceritakan dulu. Benar kan Devi? Ucap Diva. Iya benar, bahkan ibu dulu pernah mengatakan jika dia sudah berumur 150 tahun. Kira-kira kenapa ibu kami harus kembali ke kota Saranjana? Dan kapan ibu kami kembali ke sini lagi? Kata Devi. Di sini kita memiliki aturan. Begitu juga di kota Saranjana, ucap Damang melanjutkan penjelasannya. Penduduk kota Saranjana memiliki aturan ketat di mana setiap penduduk yang ingin pergi dari Saranjana tidak boleh lebih dari 10 tahun. Jika dilanggar, mereka tidak akan bisa lagi kembali ke kota Saranjana kecuali bagi mereka yang memiliki tugas sebagai pengawas seperti yang dilakukan Damang saat ini. Sebenarnya hubungan Titi dan Datu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Mau bagaimanapun ada perbedaan besar antara manusia di kota Saranjana dan di dunia manusia. Memang terkesan mustahil dan mengada-ngada, tapi adanya informasi seperti ini pasti ada faktanya. Apa yang kita pikirkan mustahil sebenarnya itu ada, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Apa yang ada di pikiran kita itu semuanya milik Sang Pencipta. Apa yang bisa kita imajinasikan bisa diciptakan oleh Sang Pencipta. Berarti ibu kami tidak akan bisa kembali lagi ke sini ya, kek, kata Diva. Ya, kemungkinan tidak bisa. Setiap manusia yang tinggal di kota Saranjana, mereka memiliki tugas masing-masing. Tidak bisa sembarangan keluar masuk ke kota Saranjana. Meskipun ibu kalian tidak bisa ke sini lagi, bukan berarti kalian tidak bisa bertemu dengannya, tutur Damang. Berarti kami masih bisa bertemu ibu kami. Apa kami boleh berkunjung ke kota Saranjana? Ucap Devi. Itulah mengapa aku mengajak kalian ke sini. Ayo, ikut kakek, balas Damang. Lelaki tua itu menunjukkan bukit kecil yang berbeda di belakang rumahnya. Konon, bukit tersebut adalah akses pintu masuk untuk menuju kota gaib Saranjana. Selain itu, ada juga di pulau laut di seberang desa Oka-Oka. Untuk menuju pulau laut akan sangat sulit, dan saat itu tidak mungkin menuju ke pulau laut. Alternatif lainnya adalah bukit yang berada di belakang rumah Damang. Tapi konon, bukit tersebut dipercaya oleh warga sangat angker. Tidak ada yang berani beraktivitas di bukit tersebut, bahkan di siang hari sekalipun. Bukit itu adalah Bukit Oka. Bukit Oka dipercaya dihuni oleh makhluk halus. Salah satunya adalah sosok raksasa berwarna merah yang suka menggoda wanita, bahkan bisa menghamili. Lalu ada bayi pemakan jantung. Konon, siapapun yang berani memasuki Bukit Oka akan menjadi mangsa bagi bayi tersebut. Lalu ada sosok misterius yang bisa berubah wujud menjadi apa saja. Sosok ini sangat kuat dan mendatangkan malapetaka bagi mereka yang bertemu dengannya. Tapi sepertinya akan aman jika ada Damang yang menemani mereka. Akhirnya mereka pun pergi menuju Bukit Oka, jalur menuju ke kota gaib Sarjana. Benarkah Diva dan Devi dituntun ke arah yang benar, ataukah Damang sengaja menjebak mereka? Damang ingin menuntun mereka melewati hutan Oka, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa Bukit Oka cukup berbahaya. Selain makhluk halus yang sudah disebutkan, ada juga hewan-hewan berbahaya lainnya seperti ular, anjing hutan, dan mungkin ada harimau juga. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan lelaki parubaya dari arah berlawanan. Tidak, Mang, hendak kemana? Siapa adik-adik ini? Ucap lelaki itu. Kami hanya ingin jalan-jalan. Mereka adalah wisatawan yang ingin tahu lebih banyak tentang desa kita, jawab Damang. Ah, begitu. Jangan lupa mampir di desa seberang, Dek. Di sana juga ada tempat yang bagus, kata lelaki itu. Terima kasih, Om.
Nanti kami akan ke sana juga kok, jawab Diva. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bukit Oka. Lelaki parubaya yang mereka temui barusan terus memperhatikan Diva Devi dengan pandangan yang mencurigakan. Dia terus memperhatikan mereka hingga ujung pertigaan menuju Bukit Oka. Kek, lelaki tadi itu siapa? Kok terus memperhatikan kami sampai kita berbelok? Tanya Diva. Iya, mencurigakan loh kek, saut Diva. Dia juga salah satu penghuni kota Saranjana. Sudah sewajarnya dia seperti itu, jawab Damang. Damang juga menambahkan, lelaki tersebut sangat penasaran dengan Diva dan Devi secara mereka dipandu langsung oleh Damang. Damang sendiri dikenal sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan manusia luar. Maksudnya adalah manusia yang bukan berasal dari Saranjana. Matahari sore mulai tertutup pohon dengan dedaunan yang lebat. Suara-suara burung masih terdengar bersautan dengan irama alam. Suasana terasa gelap. Meskipun saat itu baru pukul 3 sore, Diva dan Devi tidak menyadari bahwa mereka sudah memasuki kawasan Bukit Oka. Serem juga tempat ini, gumam Devi. Iya, sepertinya kita ada di dalam hutan. Benar kan kek? Kata Diva. Ya, ini adalah bagian dari Bukit Oka. Hati-hati, jangan sembarangan melangkah. Biasanya banyak ular di sini, jawab Damang. Ih, ular, ucap Diva Devi seretak. Tenang saja, ada kakek di sini, kata Damang menenangkan. Selama perjalanan, mereka tidak menemukan sesuatu yang berbahaya hingga sampailah mereka di tanjakan menuju puncak Bukit Oka. Meskipun Bukit Oka tidaklah seluas bukit-bukit pada umumnya, tapi medan yang dilalui cukup berat. Diva dan Devi beberapa kali tergelincir. Anehnya, Damang sama sekali tidak kerepotan dengan umurnya yang sudah tidak muda lagi. Bahkan Damang mendaki sambil menggendong Diva karena kakinya terkilir. Stamina Damang masih sama seperti anak muda pada umumnya. Selain itu, tubuh tuanya juga sangat kuat. Beberapa kali dia menendang anjing hutan yang hendak menyerang mereka. Setelah beberapa saat mereka sampai di puncak Bukit Oka. Di sana ada susunan batu yang menyerupai gua sempit, tapi tidak diketahui seberapa dalam gua batu tersebut. Disinilah lokasi pintu gerbang menuju kota Saranjana, ucap Damang. Terus bagaimana lagi kek? Tanya Diva. Keluarkan kunci emas yang kakek berikan sebelumnya, balas Damang. Dan saat Diva mengeluarkan kunci itu, tiba-tiba saja batu di sisi gua kecil itu bergeser hingga membuat gua tersebut terbuka lebih lebar. Diva dan Devi terkejut hingga mundur beberapa langkah. Di tengah gua ada kotak seperti kaca berwarna putih. Di tengahnya ada lubang kecil tempat untuk menaruh kunci. Masukkan kuncinya, perintah Damang. Setelah Diva memasukkan kuncinya, kunci tersebut tertelan masuk ke dalam kotak tersebut. Di belakang kotak tersebut muncul pusaran putih kecil yang perlahan membesar hingga seukuran gua. Diva dan Devi tidak bisa menutupi keterkejutannya. Mereka takut tapi juga senang. Mereka merasakan energi yang cukup besar di portal tersebut, seperti ada keberadaan yang maha besar di dalamnya. Kenapa diam? Ayo masuk, ucap Damang. Karena Diva yang kakinya masih sakit, dia pun terpaksa digendong oleh Damang. Saat mereka memasuki portal, Diva dan Devi menjerit karena melihat situasi di sana. Mereka seperti orang kampung yang baru datang ke kota. Saat memasuki portal, mereka tiba di pinggiran kota Saranjana. Suasana di sana sangat asri dan nyaman. Banyak tumbuhan hijau, rumputnya lembut, bagaikan karpet yang terbuat dari sutra di udara. Banyak kendaraan berterbangan dengan bentuk yang beraneka. Ada juga manusia yang terbang dengan peralatan yang mengesankan seperti jubah besi Iron Man. Bangunan tinggi hingga menembus awan, sungai yang sangat jernih, dan hidup berbagai ikan di dalamnya selayaknya akuarium. Peradaban yang sangat-sangat modern, tidak pernah ada sekalipun di dunia manusia, bahkan hanya rumputnya saja.
Jin dan manusia tidak ada bedanya di kota Saranjana. Semuanya memiliki wujud yang sama-sama sempurna seperti halnya manusia. Hanya saja yang membedakannya adalah ukuran tubuh mereka. Jin rata-rata memiliki tinggi 2 kali lipat dari manusia dewasa. Mereka juga memakai alat komunikasi seperti halnya handphone, tetapi memiliki perbedaan yang jauh lebih maju. Alat komunikasi mereka bisa berupa cincin, kacamata, gelang, dan aksesoris lainnya. Tapi yang paling tren di Saranjana adalah komunikasi telepati. Tidak semua manusia di Saranjana bisa melakukannya. Pada dasarnya, itu adalah ilmu yang dimiliki oleh bangsa jin, tapi beberapa manusia di sana ada yang bisa melakukan telepati seperti Damang. Selamat datang kembali Tuan Damang, ucap seseorang yang keluar dari mobil terbang yang bernama Zen. Zen adalah seorang sopir yang memiliki penampilan menawan, rapi, bersih, dan sangat tampan. Pakaiannya juga sangat formal seperti seorang pelayan eksekutif. Ah, Zen, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Balas Damang. Saya selalu seperti biasa Tuan Damang. Anda selalu luar biasa, seperti biasanya. Siapakah gerangan kedua nona cantik ini? Kata Zen. Diva dan Devi langsung memerah kala mendengar ucapan Zen. Jangankan mendengar Zen menggoda, hanya dengan melihat penampilan Zen saja sudah membuat mereka berdua salah tingkah. Mereka berdua adalah cucuku, balas Damang. Oh, ternyata nona muda. Ayo, mari silakan naik nona, kata Zen sambil membukakan pintu mobil. Mobil terbang yang Zen kendarai berwarna merah. Ukurannya panjang seperti limosin. Di dalam mobil seperti di ruang tamu dan tidak memiliki getaran sedikit pun. Oke, kita mau dibawa kemana? Ucap Devi. Ke tempat kakek berada, jawab Damang. Diva dan Devi hanya saling pandang. Seperti apa rumah Ki Damang di kota Saranjana, hanya dalam sekejap saja mereka sudah tiba di tujuan. Ceklek. Silakan nona muda, ucap Zen membukakan pintu mobil sambil menunduk. Selamat datang Tuan Damang, ucap beberapa pelayan pria dan wanita saat mereka keluar dari mobil. Mereka tiba di bangunan yang super megah bagaikan istana. Para pelayan berdiri berhadapan, berbaris di pinggir karpet merah yang memanjang. Kakek Damang yang hidup sangat sederhana di perbatasan desa Oka-Oka ternyata adalah seorang yang berpengaruh di kota Saranjana. Tuan Damang dan mereka cucuku. Ah, ternyata nona muda, kalian pasti letih. Ayo silakan ke ruang utama untuk beristirahat. Atau ada yang tuan dan nona muda inginkan? Ucap pelayan wanita itu. Aku lapar, jawab Damang. Baik tuan, segera kami persiapkan makanan kesukaan Anda, ucap wanita tersebut. Apakah kami boleh mandi? Ucap Devi. Tentu, segera kami persiapkan nona muda. Perjalanan mereka menuju puncak Bukit Oka cukup melelahkan, apalagi Damang yang harus menggendong Diva dan Devi. Lalu diantarkan ke kamar mandi khusus, tempatnya sangat luas dan nyaman. Damang memilih menunggu Diva Devi sebelum menuju ruang makan. Setelah Diva dan Devi selesai membersihkan diri, mereka langsung menuju ruang makan. Kurang lebih ada 10 pelayanan di ruang makan. Meja makan yang sangat mewah dengan berbagai hidangan di sana. Para pelayan masing-masing menuangkan minuman dan sebagainya. Pelayanan di sana melebihi pelayanan di hotel bintang 5. Kami boleh memakannya? Tanya Diva. Makanlah, itu juga makanan manusia, jawab Damang. Setelah Diva mencicipinya, dia tidak mau berhenti. Selama ini, baru kali ini ia merasakan masakan yang sangat-sangat lezat. Devi juga tidak ketinggalan dengan lahap menyantap hidangan yang ada, sedangkan Damang hanya memakan ubi rebus saja, karena itu adalah kebiasaan yang ia makan saat berada di dunia manusia. Damang ternyata adalah mantan pimpinan militer di kota Saranjana. Dia memiliki segalanya di sana, bahkan dia memiliki otoritas mutlak yang bisa keluar masuk sesuka hati dari kota Saranjana. Adanya militer di Saranjana, pastinya ada sesuatu yang mereka jaga dan khawatirkan. Kota Saranjana tidak hanya terlihat makmur saja, mereka juga memiliki musuh alami di dunianya, yaitu
alam jin yang menentang keberadaan manusia dan jin yang saling berdampingan. Mau bagaimanapun, jin dan manusia itu memiliki dunia yang berbeda. Hanya di kota Saranjana saja mereka bisa berdampingan secara nyata. Tentunya banyak kalangan jin di luar Saranjana yang tidak menyetujui hal tersebut. Terjadilah konflik dan pertempuran yang tidak bisa dihindari. Diva dan Devi tentunya tidak menyadari bahwa kota yang makmur tersebut ternyata memiliki musuh. Bahkan mereka juga tidak menyadari sebenarnya Damang adalah kakek mereka yang sebenarnya. Titi adalah seorang pemimpin militer di kota Saranjana dan ia sedang bertugas di perbatasan untuk memastikan kondisi aman. Pertempuran kecil selalu terjadi di perbatasan. Meskipun Titi seorang perempuan, dia memiliki 10 bawahan yang setia. 10 orang ini adalah bangsa jin yang masing-masing memimpin 100 pasukan. Di antara 10 jin tersebut, 2 diantaranya adalah Kamusi dan Kamutu. Mereka masih menikmati hidangan yang ada. Sebagian pelayan di kediaman Damang adalah jin dan sebagian lagi adalah manusia. Mereka bisa hidup dengan rukun, tidak memperdulikan perbedaan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Damang adalah salah satu bangsawan manusia di kota Saranjana. Tentunya ada juga bangsawan dari bangsa jin. Makanan dari bangsa manusia yang disukai oleh jin di Saranjana adalah kopi, kopi murni tanpa gula. Rata-rata teknologi yang ada di Saranjana mengandung unsur sihir dan listrik, jadi tidak memerlukan bahan bakar lainnya. Manusia di Saranjana sedari lahir sudah dibekali ilmu spiritual dan memiliki tingkatan seperti di alam lainnya. Oke, kapan kami bisa bertemu dengan ibu kami? Kata Diva. Apakah kakek juga tahu siapa orang tua ibu kami? Saud Devi. Nah, aku ini memang kakek kalian. Titi itu, ibu kalian. Itu dia adalah anakku. Jelas Damang. Serius kek? Kok kakek gak bilang dari awal? Diva dan Devi langsung beranjak dari duduknya lalu memeluk Damang. Aku tidak bisa mengatakan itu. Bahkan saat ibumu tinggal di dunia manusia, kami berusaha untuk tidak saling mengenal. Tidak perlu ditanyakan kenapa kami melakukan itu. Suatu saat kalian akan tahu sendiri. Bukan untuk hari ini. Jelas Damang. Kami tidak peduli alasannya. Yang penting sekarang kami ingin bertemu dengan ibu, balas Devi. Baik, baik. Ayo kita temui ibu kalian. Cukup jauh ibu kalian berada. Ada di ujung perbatasan. Ibu kalian adalah sosok wanita yang hebat. Di sini dia adalah seorang komandan militer, ucap Damang. Diva dan Devi tampak senang ingin bertemu dengan ibunya. Kurang lebih 4 tahun mereka tidak bertemu dengan ibunya. Tiba-tiba saja suara sirine dan suara-suara bising tiba-tiba terdengar. Para pelayan di kediaman Damang langsung berlari. Mereka dengan cepat berganti pakaian seperti militer. Pria maupun wanita sama saja. Pelayan di sana bukan sekedar pelayan biasa. Mereka adalah orang-orang yang masih aktif dalam kemiliteran. Suara sirine tersebut adalah peringatan besar untuk seluruh penduduk kota Saranjana. Sesuatu yang besar telah terjadi dan mengancam kedamaian kota Saranjana. Ada apa ini? Kata Diva. Sepertinya akan terjadi bencana besar. Kalian di sini saja dulu. Kita tunda untuk bertemu ibumu, jawab Damang. Tapi Devi sedikit kecewa. Sudah, kalian di sini saja. Kakek akan ke tempat ibu kalian dan memintanya untuk ke sini. Jelas Damang. Baik jawab mereka. Beberapa pelayan mengikuti Damang. Sisanya berada di tempat kediaman Damang untuk menjaga Diva dan Devi. Setelah beberapa jam berlalu, ada urusan datang. Nona muda, saya membawa pesan dari Tuan Damang. Sementara ini kalian berdua harus kembali saja dulu. Situasi di sini sedang tidak bagus, ucapnya. Tidak, aku keberatan. Aku mau menemui ibuku, jelas Diva. Tapi ini adalah perintah Tuan Damang. Aku juga ingin bertemu dengan ibu. Antarkan kami ke perbatasan, atau kami sendiri akan ke sana, potong Devi. Semoga Tuan Damang tidak marah padaku. Baiklah, daripada Anda sendirian, lebih baik kami kawal Anda ke sana, katanya. Sedari kecil, Diva dan Devi apabila menginginkan sesuatu harus segera dikabulkan. Apapun itu tidak bisa dibantah. Dengan pengawalan ketat, Diva dan Devi menuju ke perbatasan.
di sepanjang jalan kota Saranjana, mendapatkan serangan dari berbagai arah. Untung ada semacam kubah yang melindungi kota Saranjana. Kubah tersebut transparan dan mengeluarkan energi listrik saat berbenturan dengan benda dari luar. Banyak makhluk berterbangan, berjatuhan saat menyentuh kubah tersebut. Meskipun kubah itu terlihat kokoh, tapi getaran dari serangan tetap terasa seperti gempa. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di perbatasan kota Saranjana. Situasi di sana sangat buruk. Perang besar sedang berlangsung. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat kembali," kata salah seorang penjaga gerbang perbatasan. Mereka berdua adalah anak komandan, cucu Tuan Damang. Tapi situasi di sini sedang buruk. Tuan Damang memberikan perintah untuk menutup jalan ini sementara. Jawabnya, "Izinkan kami masuk. Tidak peduli apa yang terjadi," balas Diva. Setelah panjang lebar, Diva menjelaskan penjaga tersebut masih tetap tidak mengizinkan mereka lewat. Hal itu membuat Diva dan Devi marah. "Biarkan kami lewat." Dus, penjaga tersebut terpental terkena hembusan angin yang dikeluarkan oleh Diva dan Devi. Rambut panjang mereka sebagian berdiri dan mata mereka memutih. Penjaga perbatasan tidak punya pilihan lain selain mengizinkannya masuk. Diva dan Devi bersikeras ingin bertemu dengan ibunya karena situasi saat itu mereka khawatir akan terjadi sesuatu dengan ibunya. Pertempuran di sana masih berlangsung karena lawan mereka adalah bangsa jin. Teknologi manusia tidak akan bisa membantu, jadi pertarungan terjadi menggunakan energi spiritual. "Kakek, ibu di mana?" teriak Diva berlari menghampiri Damang. "Loh, kenapa kalian ada di sini?" ucap Damang terkejut. Maaf Tuan Damang, kami tidak bisa mencegah nona muda," ucap si pembawa pesan sebelumnya. Meskipun kau gagal, bagaimana kalian bisa melewati penjaga perbatasan?" kata Damang. Nona muda itu, nona muda itu menerbangkan mereka." Bagaimana maksudnya?" Damang meminta penjelasan. Setelah mendengar penjelasan darinya, Damang cukup terkejut. Tidak mungkin kedua cucunya yang lemah itu bisa membuat penjaga perbatasan terbental hanya dengan teriakannya. Apa jangan-jangan kedua cucuku ini juga adalah keturunan dari Dewi Angkara? Mana mungkin ada kebetulan seperti ini, ucap Damang dalam hati. Di sini adalah tempat yang berbahaya. Ibumu sedang memimpin pasukannya untuk menghadang musuh. Kalian kembalilah dulu, kata Damang. "Tidak, aku ingin di sini sebelum bertemu dengan ibu," tegas Diva. "Aku juga," saut Devi. Damang tidak punya pilihan lain. Ia membawa Diva dan Devi menuju barak perlindungan. Di sanalah ibu mereka berada. "Tadi kakek bilang ibu kami sedang memimpin pasukan. Kakek bohong ya?" ucap Devi. "Bukan seperti itu, nak. Coba kalian lihat saja sendiri nanti." Saat mereka tiba di barak perlindungan, mereka melihat Titi, ibu mereka, sedang duduk dengan mata terpejam. "Ibu," serentak ucap Diva dan Devi. "Shh, jangan ganggu ibumu. Saat ini ibumu sedang melakukan astral protection. Dia tidak boleh diganggu," kata Damang. Astral protection sama seperti Braga Sukma, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Titi, anak Damang, adalah wanita kuat yang konon keturunan Dewi Angkara. Dewi Angkara sendiri adalah salah satu pendiri kota Saranjana, seorang wanita manusia yang pernah hidup hingga 500 tahun. Dewi Angkara sangat sakti, disegani oleh para jin dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dewi Angkara memiliki jiwa spesial yang disebut penyatuan jiwa, yang mana kondisi jiwa tersebut bisa menyatu dengan jiwa jin dan menjadi sangat tidak terkalahkan saat itu terjadi. Teriakan dari Dewi Angkara konon bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan. Meskipun Titi adalah keturunan Dewi Angkara dan memiliki jiwa spesial seperti Dewi Angkara, dia masih belum bisa disamakan dengan Dewi Angkara dalam hal kekuatan. Meskipun dalam kondisi penyatuan jiwa, Titi bahkan tidak bisa menggunakan kemampuannya saat dia tidak dalam keadaan meraga sukma. Tapi meskipun begitu, saat Titi dalam kondisi penyatuan jiwa, dia menjadi sangat kuat. Banyak orang menyebutnya sebagai Dewi Kehancuran karena saat penyatuan terjadi pasti ada kehancuran di mana-mana.
Damang sendiri juga tidaklah lemah. Silsilah keturunan Damang juga tidak main-main. Tetapi yang menjadi faktor utama dalam keluarga adalah keturunan wanita konon. Istri Damang juga salah satu keturunan Dewi Angkara. Tapi istri Damang meninggal dunia saat melahirkan Titi. Sejak saat itu, Damang tidak lagi menikah. Hidupnya diabdikan untuk kota Saranjana. Dia melindungi di balik bayang-bayang meskipun setelah dia pensiun. Sedangkan Diva dan Devi, meskipun saat itu mereka belum menyadarinya, tapi saat mereka marah, mereka bisa menerbangkan apapun yang mereka lihat. Dan julukan Dewi Maut untuk Diva dan Devi dimulai dari sini. Diva dan Devi duduk di sebelah ibunya. Mereka mengikuti gaya ibunya yang sedang duduk seperti orang bermeditasi. "Apa yang kalian lakukan, nak?" ucap Damang. "Ibu pernah mengajarkan kami untuk selalu melakukannya saat kami sedang marah," jawab Devi. Damang hanya mengerutkan keningnya. Apa mungkin Titi tidak mengatakan yang sebenarnya? Posisi yang sedang mereka lakukan adalah tahap untuk meraga sukma. Memang proses meraga sukma membutuhkan ketenangan yang tinggi, mengolah batin setenang air, memusatkan cakra ajna di 7 titik aliran spiritual. Jika ketenangan tercipta, benang spiritual akan terbentuk dan mengikat erat seluruh jiwa. Saat itulah pertama kalinya secara tidak sengaja Diva dan Devi mengalami kondisi meraga sukma, dan untuk pertama kalinya juga mereka merasakan pertarungan. Banyak rahasia yang tidak diketahui oleh Damang. Seandainya Diva dan Devi benar-benar keturunan Dewi Angkara, jiwa kembar adalah jiwa yang langka. Jika keduanya memiliki kondisi jiwa spesial, penyatuan jiwa saat mereka menyatu dengan jin dan bergabung menjadi satu, entah akan seperti apa jadinya mereka. Di dalam barak perlindungan, Diva dan Devi tanpa sengaja melewati proses meraga sukma yang mereka ketahui. Proses tersebut hanya untuk ketenangan jiwa, tapi sebetulnya lebih dari itu. Damang pun tidak diam begitu saja. Ia pergi menuju ruangan lain dan segera meraga sukma untuk menyusul cucunya. Tapi ternyata Diva dan Devi masih berada di barak. Mereka berdua kebingungan melihat tubuh mereka sendiri. Syukurlah kalian berdua masih berada di sini, ucap Damang. Apa yang terjadi dengan kami?" kata Devi ketakutan. Kemudian Damang menjelaskan kondisi yang sedang mereka alami. Penjelasan yang singkat dan jelas. Sekarang karena kalian berdua sudah paham kondisi seperti ini, mari kita temui ibu kalian, kata Damang. Terlihat raut muka mereka yang sumringah. Mereka sangat menanti-nantikan ingin melihat seperti apa sosok ibunya yang konon menjadi sosok wanita yang kuat di Saranjana. Suara dentuman yang menggelegar menggema di seluruh wilayah, suara petir bersautan, dan suasana mendung dengan hujan kecil membasahi lokasi tersebut. Para prajurit, pendekar, dan warga Saranjana yang mampu bertarung berlarian menuju ke arah pusat area pertempuran. "Jak, di mana Titi berada?" ucap Damang bertanya kepada salah satu komandan. "Siap, Tuan Damang. Komandan tertinggi berada di garis depan saat ini. Mohon berhati-hati, Tuan Damang," jawab Jax, salah satu dari 10 panglima bawahan Titi. Damang langsung berjalan menuju ke medan pertempuran. Mungkin dalam keadaan biasa Damang hanyalah seorang kakek biasa, meskipun sedikit lebih kuat daripada manusia yang lainnya. Tapi saat dalam keadaan meraga sukma, Damang tidak bisa dianggap remeh. Melindungi Diva dan Devi jauh lebih dari cukup. Selain itu, Damang juga memiliki 5 pengikut setia. 5 pengikutnya ini juga dianggap sudah cukup tua dan juga mantan panglima yang dulu mengikuti Damang. Dari jarak yang tidak begitu jauh, terlihat Titi sedang berhadapan dengan sosok makhluk merah seperti belalang. Pertarungan mereka terlihat imbang. Meskipun Titi sudah dalam kondisi penyatuan jiwa, Titi menyadari kehadiran Damang dan membuatnya tidak fokus ketika bertarung, dan menyebabkan dia harus mengalami kerugian. Jedung.
Titi hampir saja terkena serangan telak. Beruntung dia masih sempat bertahan dan hanya mengalami luka kecil. "Ibu!" teriak Diva dan Devi. Mereka secara spontan berlari menghampiri ibunya yang tengah tersungkur itu. Damang perhatiannya teralihkan saat ia berbicara dengan beberapa bawahannya dan tidak sempat untuk mengejar Diva dan Devi. "Ah, ah, ah, ternyata kau memiliki anak. Baik, biar aku habisi mereka duluan," ucap sosok merah itu yang bernama Kratok. "Jangan!" teriak Titi yang berusaha untuk menghalangi. Tapi sayang, Titi berada lebih jauh dari Kratok. Satu serangan dari Kratok siap menghantam Diva dan Devi yang dalam kondisi tidak siap. Dua sosok panglima dengan cepat ingin menjadi tameng untuk Diva dan Devi. Tapi saat mereka menyentuh Diva Devi, keajaiban terjadi. "Awas Nona, ada apa ini?" Cus! Kedua sosok panglima tersebut tiba-tiba saja tersedot ke dalam jiwa Diva dan Devi. Perubahan jiwa mereka tiba-tiba berubah mirip dengan kondisi Titi saat itu. Jedung! Anakmu sudah mati. Bagaimana perasaanmu sekarang? "Jalang," ucap Kratok. Serangan Kratok tepat mengenai di mana Diva dan Devi berada sebelumnya. Debu-debu berterbangan menutupi pandangan, hanya terlihat bayangan Kratok yang sedang tertawa puas. "Beraninya kau!" Titi, si Dewi penghancur telah bangkit. Matanya berubah putih. Begitu juga dengan rambutnya. Damang juga sangat marah. Dia berubah menjadi sosok yang kekar dan sangat kuat. Tidak, tidak. Panglima tertinggi mulai marah. Ditambah lagi ada Tuan Damang yang tiba-tiba berubah dalam kondisi terkuatnya. Ini akan menjadi bencana untuk semuanya. Mundur, mundur semua. Para prajurit dan petarung mulai panik, berusaha menghindari mereka. "Oh, aku tidak menyangka Damang, manusia terkuat, akan turun tangan. Aku sangat tersanjung," kata Kratok. Plak, jedung. Tiba-tiba saja Kratok tersungkur. Debu mulai menghilang dan terlihatlah Diva melayang beberapa jengkal dalam kondisi yang mirip seperti Titi. Kurang ajar. Beraninya menyerang tiba-tiba. Siapa itu? Plak, jedak. Kratok belum sempat berdiri dengan benar. Ia tiba-tiba mendapatkan serangan lagi. Devi yang berada di sampingnya sebelumnya tidak ia sadari. Itu komandan tertinggi. Bukan, komandan tertinggi ada di sana. Lalu siapa dia? Kok ada satu lagi yang mirip? Siapa mereka? Bisa mirip? Ucap beberapa prajurit yang terkejut. Tidak hanya mereka yang terkejut. Damang dan Titi bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Kata Kratok marah. Plak, jedung. Sekali lagi, Kratok tidak bisa menyadari dari arah mana dia akan diserang. "Kau berani menyakiti ibuku, maka kau harus dimusnahkan," ucap Diva Devi dengan suara yang mendengung. Kratok menjadi bulan-bulanan tanpa bisa bertahan. Semakin lama serangan Diva dan Devi semakin sering hingga membuat Kratok tidak sempat hanya untuk bicara saja. Bahkan saat Kratok tidak bisa lagi berdiri, mereka masih menyerangnya tanpa henti hingga jiwa Kratok benar-benar hancur. "Mengerikan," ucap beberapa prajurit. Pasukan musuh terpaksa mundur dan menghentikan serangan, tetapi tidak ada satupun musuh yang bisa lolos dari penglihatan Diva dan Devi. Semuanya dibantai tanpa ada satupun yang lolos. Dari dulu pihak Saranjana hanya bertahan menunggu musuh kelelahan lalu mundur dengan sendirinya, tetapi tidak untuk kali itu. Kali ini musuh mengalami pukulan yang keras. Semua yang datang menyerang kota Saranjana, tidak ada satupun yang lolos. Tindakan Diva dan Devi mengingatkan warga Saranjana dengan sosok legenda Sang Dewi Angkara yang kejam tanpa belas kasih kepada musuhnya. Seluruh warga Saranjana semuanya tahu aksi mereka berdua dari layar proyeksi yang sangat canggih yang berada di setiap sudut kota Saranjana. Wow, dia seperti reinkarnasi Dewi Angkara. Ternyata selain Nyonya Titi Dewi Penghancur, ternyata lahir keturunan yang lain, Dewi Angkara. Kira-kira siapa kedua wanita itu? Mereka berdua sangat ganas seperti Dewi Maut. Benar-benar Dewi Maut, sebutan yang hebat. Dewi Maut. Hiruk pikuk warga Saranjana mulai membicarakan Diva dan Devi. Apa-apaan warga ini? Seenaknya saja memberikan julukan, gumam Damang. "Ayah," kata Titi. "Maaf telah melibatkan anak-anakmu. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi," kata Damang.
Tidak perlu disesali ayah, yang penting mereka berdua selamat dan baik-baik saja, balas Titi. Ibu, ucap Diva dan Devi dari kejauhan lalu berlari ke arah Titi. Di balik kekejaman Diva dan Devi saat penyatuan, mereka berdua hanyalah anak perempuan yang rapuh. Tangis kerinduan keduanya pun tidak lagi bisa dibendung. Bahkan yang melihat mereka merasakan kesedihan yang mereka alami tidak terkecuali warga Saranjana yang melihatnya melalui alat proteksi. Tidak kurang dari sehari, Diva dan Devi berada di kota Saranjana. Dia sudah cukup terkenal dengan aksinya yang sangat brutal dan sadis terhadap musuh. Mereka berdua akhirnya dikenal sebagai Dewi Maut keturunan Dewi Angkara. Bahkan wali kota Saranjana mengundang mereka secara langsung dan memberikan hak serta kedudukan di kota Saranjana. Tidak peduli mereka lahir dari mana dan silsilah keluarganya, yang mereka tahu Diva dan Devi saat itu adalah sosok pahlawan yang telah diakui oleh warga Saranjana. Setelah kejadian itu, Kamusi dan Kamutu bertekad untuk mengikuti Diva dan Devi, melindungi dan mensupport mereka. Titi pun juga tidak keberatan jika dua panglima setianya itu mengikuti anaknya. Lagi pula, ada kecocokan di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Diva dan Devi mampu membaca pikiran masing-masing. Mereka lebih sering berucap bersamaan seperti mereka ini adalah satu orang yang terbelah menjadi dua. Selain mereka berdua kembar, Kamusi dan Kamutu adalah juga jin kembar. Mereka pun mulai sering melakukan perjalanan spiritual dan kemudian kenal dengan kakak Jaka yang saat itu tinggal di Kalimantan. Lalu bergabung dengan tim Diary. Sementara itu, di tempat lain di mana Rio berada, Krepa, musnahkan semua yang menghalangi, ucap Rio. Aku suka, aku suka. Tolong! Saat tiba di perbatasan wilayah Watusi, Rio langsung bertindak tanpa diketahui oleh musuh. Krepa adalah pangeran kegelapan. Kesadisannya jauh lebih mengerikan daripada Diva dan Devi. Krepa adalah simbol kejahatan abadi. Tidak ada musuh yang tidak takut ketika mereka berdua tiba di jalur perbatasan wilayah Watusi. Di sekelilingnya adalah tebing yang tinggi, bebatuan yang berwarna hitam mengkilap dibasahi oleh air yang menetes di setiap tebing, menjadikan suasana di sekitar menjadi lembab dan tercium seperti besi yang karatan. Jalanan juga terbuat dari batu hitam yang mengkilap. Semuanya tersusun alami, tercipta karena kondisi alam yang membentuknya. Hampir keseluruhan wilayah Watusi terbentuk dari bebatuan besi yang sangat keras. Bahkan ada bukit yang seluruhnya diselimuti oleh besi dan pedang-pedang yang tajam maupun pedang rusak. Namanya Bukit Pedang. Jika beruntung, makhluk yang datang ke Bukit Pedang bisa mendapatkan pusaka yang hebat. Tapi sayangnya tidak mudah untuk pergi ke Bukit Pedang. Konon Bukit Pedang adalah makam dari sepasang empu yang telah membuat ribuan pedang di bukit tersebut. Siapapun yang ingin memasuki Bukit Pedang akan berhadapan dengan roh pedang penunggu bukit tersebut. Dahulu, sebelum wilayah Watuwesi dikuasai oleh pasukan Butarakala, desa Watuwesi adalah tempat bagi para pendekar atau prajurit mencari pusaka. Ada sayembara setiap setahun sekali. Setiap makhluk yang memiliki rana di atas jiwa besi atau setidaknya memiliki rana pondasi awal tingkat rendah memiliki kesempatan untuk memasuki Bukit Pedang demi untuk bisa mendapatkan pusaka yang cocok untuknya. Namun, Bukit Pedang sangatlah berbahaya. Sangat jarang ada yang bisa mendapatkan pusaka yang memiliki jiwa di dalamnya. Rata-rata mereka mendapatkan senjata spiritual paling tinggi. Jika tidak beruntung, hanya pedang biasa atau pedang rusak yang mereka dapatkan. Bukit Pedang memiliki 3 tingkatan. Paling bawah adalah kumpulan pedang rusak atau pedang biasa, dan ada beberapa pedang spiritual meskipun tidak banyak. Lokasi ini tidak dijaga oleh roh pedang, tetapi ada energi pedang yang menyelimuti wilayah ini. Makhluk biasa atau yang di bawah ranah pondasi awal akan terpotong-potong jika terkena energi pedang tersebut.
Di atasnya atau di bagian tengah adalah wilayah yang berbahaya. Tempat ini dijaga oleh roh pedang yang memiliki energi pedang yang jauh lebih kuat, serta roh pedang bisa mengejar targetnya. Namun, meskipun tempat ini berbahaya, di sini tersimpan banyak pedang spiritual tingkat tinggi dan ada beberapa pedang spiritual yang sudah memiliki jiwa atau disebut sebagai pedang jiwa. Lokasi paling atas atau tempat yang konon adalah makam dari sepasang empu yang menciptakan semua senjata yang ada di Bukit Pedang. Di sana adalah tempat terlarang. Sejauh ini belum ada yang bisa memasukinya. Konon Kesultanan Merapi dan Raja Merapi pernah memasukinya dan menetapkan tempat tersebut sebagai area terlarang. Tempat ini rata-rata banyak terdapat pedang jiwa yang berserakan dan ada beberapa pusaka yang memiliki roh yang cukup kuat disebut sebagai pedang roh. Contohnya, seperti beberapa pusaka Raja Kayo, busur pajang, tombak samudra dan lainnya. Dan ada satu lagi senjata paling kuat di atas itu semua, tetapi keberadaannya tidak bisa ditemukan bahkan oleh Raja Merapi sekalipun. Di alam Merapi, jenis senjata dibagi menjadi 5. Di antaranya 1. Senjata biasa, 2. Senjata spiritual, 3. Senjata jiwa, 4. Senjata roh, dan yang kelima, yang terakhir adalah senjata dewa. Sementara itu, di tempat Rio berada, Krepa dengan senang membantai semua makhluk yang ada di pos penjagaan di jalur perbatasan. Semua makhluk yang ada di sana meleleh, melebur tanpa ada sisa. Bahkan Krepa tidak membiarkan budak satupun yang lolos, semuanya dibantai tanpa terkecuali. Krepa, apa situasinya sudah aman di sini? Ucap Rio. Semuanya terkendali. Kemana kita akan pergi, Rio? Balas Krepa. Bagaimana menurutmu? Bunuh penguasa di sini dulu atau langsung ke Bukit Pedang terlebih dulu? Ucap Rio. Ayo, kita obrak-abrik dulu wilayah ini, baru kita menuju ke Bukit Pedang. Jawab Krepa. Boleh juga, tapi akan memakan waktu lama. Bagaimana jika kita menuju ke Bukit Pedang sambil menghabisi mereka? Kata Rio. Lalu, bagaimana rencanamu? Saut Krepa. Saat bertemu musuh, jangan semuanya dibunuh, sisakan beberapa, biarkan kabur. Kita terbiasa bermain sembunyi-sembunyi, kali ini akan kita coba untuk terang-terangan. Biarkan musuh mencari kita, jadi kita tidak perlu mencari mereka. Seandainya ada kita mendapati musuh yang kuat, kita tinggal kabur. Tidak ada yang lebih lihai dari kita untuk urusan kabur dan sembunyi. Papa Rio. Aku suka idemu itu. Ayo kita lakukan. Berhenti, kalian sudah terkepung, menyerahlah. Setidaknya akan kami biarkan jiwa kalian utuh. Ucap salah satu sosok yang menyergap mereka. Kebetulan Krepa, kita mulai dari mereka. Ingat, jangan bunuh semuanya, kata Rio. Ya, apa mereka sudah putus asa? Mereka pikir kita tidak tahu perbuatan mereka. Benar, mereka tidak tahu. Jika jiwa kita telah ditandai oleh Tuan Siswoyo, salah satu dari kita mati, Tuan pasti tahu. Kali ini tamat riwayat mereka. Apa ini? Di saat prajurit Butarakala sedang membicarakan Rio dan Krepa, mereka tidak menyadari bahwa aura hitam yang dikeluarkan Krepa sudah berada di antara mereka yang telah mengepung. Dalam sekejap saja, puluhan prajurit Butarakala musnah, hanya menyisakan 2 sosok prajurit yang ketakutan. Aku sisakan 2 makhluk. Lalu bagaimana? Biarkan mereka pergi? Tanya Krepa. Tunggu, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku katakan pada mereka, balas Rio, kemudian menghampiri 2 sosok tersebut. Katakan siapa pemimpin kalian, dan seberapa kuatnya dia, dan seperti apa kemampuannya, tanya Rio. Tuan kami adalah Siswoyo, dia sangat kuat. Kami tidak tahu di ranah apa Tuan Siswoyo, tapi dia adalah salah satu jenderal kuat di bawah pilar Merapi. Kemampuan khususnya dia bisa menandai jiwa kami. Jika kami terbunuh, Tuan pasti tahu siapa pelakunya. Jadi jika kalian membunuh kami, kalian tidak akan pernah lepas dari Tuan Siswoyo. Ucap salah satu sosok tersebut yang awalnya takut menjadi percaya diri. Dia tidak akan dibunuh jika menceritakan kekuatan Siswoyo dan berharap Rio kabur. Oh, ternyata begitu. Baiklah, di mana arah Bukit Pedang yang paling dekat? Ucap Rio. Ikuti saja
Jalur aliran sungai kecil itu adalah jalan alternatif yang lebih cepat menuju Bukit Pedang. Sepertinya kalian ingin sembunyi di sana. Itu pilihan tepat. Ayo, lewat sana. Kalian akan bertemu dengan rombongan Tuan Rogo. Aku rasa Tuan Rogo sudah cukup untuk membunuh kalian. Gumam salah satunya dalam hati. Benarkah? Baiklah. Jika begitu kalian bisa menyusul rekan kalian. Krepa, habisi mereka. Ucap Rio. Jika kalian membunuh kami, maka Tuan Siswoyo akan mengetahui lokasi kalian dimanapun kalian pergi. Kata salah satu dari mereka. Ya, itulah yang kami inginkan. Balas Rio. Rio dan Krepa kemudian mengambil arah alternatif. Seperti yang sudah dikatakan oleh sosok sebelumnya, melewati jalur utama akan memakan waktu lama. Kini mereka tidak perlu memancing kehadiran mereka karena Siswoyo yang menguasai wilayah Watu Wesi memiliki kemampuan melacak jiwa. Meskipun melewati pinggiran aliran sungai memang akan lebih cepat untuk menuju ke Bukit Pedang, tetapi mereka juga harus melewati pos pengamanan yang menjaga jalur ke Bukit Pedang. Di sana dijaga oleh sosok kepercayaan Siswoyo yang bernama Rogo. Dia salah satu dari 10 pengawal Siswoyo yang diakui kehebatannya. Air sungai sangat tenang, seperti airnya tidak mengalir. Meskipun sungainya tidak terlalu besar, tapi airnya sangat jernih. Wilayah Watu Wesi tidak memiliki pepohonan hijau. Ada beberapa pepohonan, tetapi semuanya mengeras seperti besi. Begitu juga dengan tanahnya, hanya ada bebatuan dan pasir hitam atau pasir besi. Rio dan Krepa menelusuri pinggiran sungai. Mereka tidak ada takut. Seandainya jalan tersebut adalah jebakan, mereka terlalu percaya diri. Tapi bagaimanapun, Rio adalah sekelas Jaka. Bahkan sikap sombongnya juga hampir mirip-mirip Jaka. Tapi Rio lebih mengandalkan Krepa daripada kemampuannya sendiri. Kita lakukan seperti biasa saja. Lagi pula pimpinan mereka bisa menemukan kita setelah membunuh bawahnya. Serang langsung akan merepotkan jika jumlah mereka banyak. Kita serang diam-diam seperti biasa, jawab Rio. Kita masih bisa memanggil jiwa mara. Jumlah musuh tidak menjadi masalah, saut Krepa. Tidak, terlalu awal untuk memanggil prajurit jiwa mara. Aku harus menghemat energi spiritualku. Kita lakukan seperti biasa, kata Rio. Krepa berubah menjadi bayangan, lalu menuju ke base penjagaan musuh. Satu persatu prajurit musuh tumbang tanpa disadari saat Krepa menuju suatu tempat di mana Rogo berada. Krepa tidak bisa bersembunyi darinya. Siapa di sana? Ucap Rogo. Serak, cedung. Krepa yang terlalu ceroboh, ia langsung menyerang Rogo dalam keadaan siap. Krepa terpukul hingga terpental keluar dari tenda Rogo. Seketika bauan Rogo bermunculan dan langsung mengepung Krepa. Mungkin kau bisa mengecoh yang lain, tapi tidak denganku. Kau terlalu meremehkanku, ucap Rogo. Apa bedanya bertambah beberapa badut? Kalian tetap akan mati, balas Krepa. Kau terlalu percaya diri. Apa rekanmu yang berada di luar bisa membantumu, kata Rogo. Sepertinya Rogo sudah mendapatkan informasi mengenai Rio dan Krepa. Rogo sudah bersiap sebelumnya. Saat Krepa bertindak diam-diam, beberapa pasukan Butara Kala mengepung Rio yang sudah dipersiapkan sebelum Rio dan Krepa tiba. Rogo bahkan juga mendapatkan informasi tentang kemampuan mereka mengenai Krepa. Rogo sudah menganalisis bahwa Krepa adalah makhluk bayangan yang secara alih menyerang diam-diam. Karena Rogo tidak mendapatkan informasi mengenai kemampuan Rio, dia beranggapan Rio hanya mengandalkan Krepa. Tapi untuk berjaga-jaga, Rogo mengirimkan pasukan elit untuk mengepung Rio. Pasukan elit Butara Kala rata-rata memiliki rana penyatuan Ki, atau setidaknya setingkat dengan Ki Clara. Persiapan Rogo sungguh matang. Dia benar-benar tidak meremehkan musuh. Krepa ingin pergi ke tempat Rio, tetapi Krepa dihalangi oleh obor yang menyala terang di sekelilingnya. Krepa lemah terhadap cahaya, dan Rogo bisa mengetahui itu. Sengaja dia menyiapkan perangkap untuk Krepa. Mau kabur kemana? Menyerah. Rekanmu pasti sudah tertangkap saat ini. Bahkan jika aku yang berada di posisi rekanmu, aku sendiri tidak akan bisa mengalahkan beberapa prajurit elit yang berada di ranah penyatuan Ki. Jelas Rogo. Kau keliru.
Jika menganggap aku yang perlu kalian tahan, kau tidak akan tahu seperti apa dia jika dia sudah bertindak. Balas Krepa. Teruslah membual. Kita lihat saja hasilnya nanti, kata Rogo. Nanti? Kenapa harus menunggu nanti? Kau bisa lihat hasilnya sekarang, ucap Rio. Setelah Krepa selesai berucap, satu persatu obor yang menerangi base padam. Tidak hanya obornya saja yang padam, makhluk yang membawa obor juga menghilang. Apa-apaan ini? Cepat bunuh makhluk itu, perintah Rogo. Terlambat. Krepa langsung bertindak dan bersembunyi di kegelapan. Beberapa prajurit elit Butarakala yang mengepung Rio semuanya tumbang tanpa ada sisa satupun. Tidak jauh beda dengan Krepa, Rio juga memiliki kemampuan yang sama seperti Krepa. Bahkan pergerakan Rio jauh lebih baik daripada Krepa. Hanya dalam sekejap, base penjagaan musuh menjadi sepi. Ratusan makhluk yang ada semuanya menghilang, hanya menyisakan Rogo seorang. Siapa sebenarnya kalian? Kata Rogo panik. Makhluk sepertimu tidak layak mengetahui siapa kami. Krepa tiba-tiba berada di belakang Rogo dan hanya dalam sekejap Rogo langsung meleleh. Rogo tidaklah sekuat kelihatannya sebelumnya. Dia mampu menghalau serangan Krepa karena dia sudah mendapatkan informasi dari Siswoyo mengenai mereka, sehingga Rogo bisa menyiapkan perangkap dan bersiap-siap menghadapi sergapan Krepa. Persiapan Rogo sebetulnya sudah cukup hebat, hanya saja dia masih minim informasi mengenai kemampuan Rio. Siswoyo sangat marah mengetahui Rogo telah musnah. Rogo adalah pengikutnya yang cukup cerdas dan juga kuat di antara yang lain. Karena Rogo saja tidak mampu melawan Rio dan Krepa, Siswoyo akhirnya turun tangan sendiri. Rio memiliki kemampuan yang unik. Sejak ia masih kecil, ibunya sudah lama meninggal dan ayahnya biasa dipanggil Abah Giri. Dia adalah seorang praktisi spiritual yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Palu. Suatu ketika, saat Abah Giri sedang melakukan aktivitas spiritual, Rio yang saat itu masih berusia 7 tahun mengalami kerasukan yang hebat. Rio bahkan sampai melayang di udara di atas kepala Abah Giri. Dengan segala cara, Abah Giri berhasil menyembuhkan putranya. Meskipun Abah Giri berhasil meredamnya, Abah Giri telah banyak menyerap energi hitam yang tidak diketahui asal usulnya. Oleh karena itu, kesehatan Abah Giri semakin memburuk. Dan 1 bulan setelah kejadian itu, Abah Giri, ayah dari Rio, meninggal. Kemudian Rio diasuh oleh Soleh, paman Rio yang tinggal di sebelah rumahnya. Setelah sepeninggalan ayahnya, Rio mulai tertarik dengan dunia spiritual. Meskipun Rio tidak diajari secara langsung oleh ayahnya, ia membaca catatan yang pernah ditulis oleh almarhum ayahnya mengenai ilmu-ilmu spiritual. Rio sering bermimpi bertemu dengan anak seusianya. Sebetulnya bukan bermimpi, tetapi mengalami kondisi kesadaran spiritual. Rio sering bermain dengan anak tersebut. Anak tersebut tidak memiliki nama karena sering mengucapkan kata krep, krep. Akhirnya Rio memanggilnya dengan sebutan Krepa. "Hei, siapa namamu?" kata Rio kecil. "Krep, krep. Namaku siapa? Aku tidak tahu," jawab yang murung. "Baiklah, aku panggil kau Krepa saja," ucap Rio kecil. "Aku suka," jawab Krepa senang. Krepa sendiri adalah pangeran dari kerajaan Wentira, tetapi karena kondisi fisiknya yang hitam dan kurus, dia tidak diakui sebagai pangeran. Saudara-saudara Krepa membuangnya ke dunia manusia. Lalu ia bertemu dengan Rio. Krepa juga termasuk makhluk yang lemah. Dia selalu berada di belakang Rio saat ada bahaya. Pada suatu ketika, Rio kembali kerasukan. Jiwanya pergi ke suatu tempat yang disebut dengan dunia Mara. Saat itu, Krepa mengikutinya juga. Di dunia Mara tersebut, Krepa mendapatkan kemampuannya. Begitu juga dengan Rio. Dan setelah Rio terbangun, dia sudah hampir dikubur karena pamannya mengira jika Rio telah meninggal. Beruntung Rio bangun tepat waktu. Setelah kejadian itu, Rio mulai bisa melakukan aktivitas spiritual tingkat tinggi seperti meraga sukma. Rio juga memiliki kondisi jiwa istimewa yang disebut sebagai jiwa mara atau jiwa bayangan. Setiap makhluk yang ia bunuh
maka akan menjadi pasukan Mara. Semakin banyak makhluk yang ia bunuh, itu akan menjadi pasukan Mara yang bisa Rio panggil kapanpun ia mau. Jiwa Mara seperti parasit atau racun. Krepa adalah salah satu makhluk yang menguasai ilmu Mara. Sentuhan kecil darinya saja bisa menggerogoti jiwa musuh. Musuh yang tersentuh oleh Mara perlahan akan melebur dan merasakan sakit yang luar biasa. Krepa menjadi kuat karena Rio. Saat Krepa mendapatkan kemampuan Mara, Krepa berniat balas dendam kepada saudaranya yang telah membuangnya, tetapi Rio mencegahnya karena saat itu mereka masih sangat lemah jika harus berhadapan dengan suatu kerajaan yang luas seperti kerajaan gaib Wentira yang makmur. Saat itu Rio berumur 20 tahun. Dan saat itu dia bahkan jauh lebih kuat daripada ayahnya. Rio memutuskan untuk membantu Krepa untuk balas dendam. Lokasi kerajaan gaib Wentira tidaklah jauh dari rumah Rio, di perbatasan kota Palu yang berlokasi di hutan yang lebat. Disitulah lokasi pintu masuk kerajaan Wentira. Setelah Krepa beranjak dewasa juga, dia tidak lagi mengucapkan kata krep-krep lagi, tetapi akhirnya tiba waktunya aku balas dendam, ucap Krepa. Dengan segala persiapan dan perencanaan yang matang, Rio akhirnya memutuskan untuk pergi di kerajaan gaib Wentira, kerajaan yang konon dibangun dengan emas, memiliki prajurit yang kuat, penduduknya memiliki penampilan yang tampan dan rupawan, cantik bagaikan bidadari, memiliki sikap yang lembut dan bijaksana, serta memiliki toleransi yang tinggi terhadap makhluk lain. Tapi kenyataannya mereka mengabaikan Krepa yang memiliki kekurangan, bahkan saudaranya sendiri tega membuangnya. Krepa memiliki kehidupan yang menjadikan. Selama ia tinggal di kerajaan Wentira, tidak ada yang peduli dengannya kecuali ibunya dan saudara perempuannya. Krepa memang lemah saat itu dan memiliki wujud yang cukup jelek dan lusuh. Banyak orang yang menghindarinya, bukan hanya saudara-saudaranya saja, bahkan beberapa penduduk kerajaan Wentira tidak menghormatinya sebagai seorang pangeran. Namun sekarang Krepa bukanlah sosok seperti dulu lagi. Ia telah tumbuh kuat bersama Rio. Penampilannya kini juga jauh lebih baik, tampan dan gagah perkasa. Kedatangannya kali ini dia akan membuktikan bahwa dia tidak lagi bisa diremehkan. Dendam yang selama ini Krepa simpan sudah saatnya dia tunjukkan. Apakah Krepa, pangeran dari Wentira, akan mengamuk di tempat kelahirannya sendiri? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary. Wah, ini Keraton Merapi jujur ya, berbeda dengan kisah-kisah Tori sebelumnya kalau menurut saya pribadi, dan ini lebih masuk banget ya, lebih apa ya, lebih relate kalau menurut saya, terutama kisah-kisah tentang Saranjana, apa namanya, memang hampir sama ya. Jadi yang di dalam kisah ini keren banget ya. Dan apalagi besok nih season 2-nya berarti masuk ke Wentira nih. Wah, makin keren aja, kota gaib di Sulawesi. Dan terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas kisah luar biasanya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih utamanya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan oh ya teman-teman, gini ya, jadi kisah petualangan Tori ini kan panjang ya teman-teman. Kita juga akan membawakan, saya udah bicara nih dengan pihak Sinta Diary, dengan Minka. Halo Minka. Jadi Minka juga sudah mengizinkan kita untuk membawakan kisah petualangan Tori ini sampai dengan Xinjiang, nanti juga sampai ke segitiga Bermuda, pokoknya sampai selesai. Nggak ada selesainya sih sebenarnya Tori kayaknya nih ya. Dan kayaknya memang akan lanjut terus Tori Minka ya. Dan tapi begitu teman-teman, kita akan jeda dulu dengan kisah lain ya kan. Jadi biar teman-teman nggak bosan ya. Jadi biar apa namanya, ada refreshnya. Yang pasti untuk kisah Tori ini teman-teman request aja, nanti tulis di kolom komentar mau lanjut kapan nih ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Sinta Diary. Kami ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung kami, dan buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempol, boleh juga di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Buat yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.